Sekarang persoalannya, kalau Anda tidak ingin rugi dalam 24 jam sehari diberikan oleh Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam 24 jam ini? Maaf ya, kalau kata orang Kabupaten Bandung Anda rugi, Anda bisa pindah ke kota Bandung. Kalau se-Bandung mengatakan Anda rugi, pindah ke Bekasi. Se-Jawa Barat mengatakan Anda rugi, pindah ke Jawa Tengah. Se-Indonesia mengatakan Anda rugi, Anda boleh pindah ke Malaysia kemanapun Anda inginkan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda manusia rugi, Anda mau pindah kemana? Pindah ke kuburan, Anda rugi. Hari kiamat, Anda rugi. Di sidang di kiamat, Anda rugi. Kalau Allah sudah mengatakan Anda rugi, maka pindah kemanapun Anda akan punya masalah. Maka dari itu, jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh merasa beruntung saat di dunia, tapi hukum Allah menjadikan Anda hidup bukan hanya di dunia. Firaun itu kayak orang hebat saat di dunia, tapi begitu selesai kehidupan di dunia, jadi mayat mengambang yang tidak jelas, rugi. Qarun itu kayak orang hebat saat di dunia. Qarun kaya, hebat di dunia. Begitu selesai kehidupan dunianya, rugi. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, pengen ikutan seperti Qarun, dia telat. Terlambat. Kalau ada orang sekarang punya kedudukan, merasa hebat, sudah keduluan. Fir'aun sudah duluan dibandingkan dengan dia. Tapi rugi. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung? Pindah dari dunia beruntung? Dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Ini nanti yang terkait erat dengan materi kita untuk makna yang kedua ini. 1. Illal ladzina amanu. Kalau Anda ingin terbebas dari kerugian itu, setiap hari beraktivitas, dari mulai bangun sampai tidur lagi, maka syarat pertama, semua aktivitas itu harus diisi dengan iman namanya. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian dalam beraktivitas, maka semua aktivitasnya mesti didasari dengan iman. Tahan, saya agak pelan-pelan. Konsekuensinya, kalau ada orang hidup tidak punya iman, sekalipun dia merasa enak hidupnya saat di dunia, tapi menurut pandangan Allah, dia orang rugi. Awas, jadi ada orang yang setiap detiknya tidak punya iman. Dia mengerjakan apapun, mau merasa kaya, merasa hebat, punya kedudukan, rumahnya luas, kendaraannya banyak, tetap dalam pandangan Allah, dia rugi. Karena apapun yang dia miliki, tidak akan menyelamatkan dia dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Baik. Pernah dengar kalimat ini? Kenapa ada orang beriman pernah berbuat salah bisa masuk surga? Tapi kenapa ada orang yang belum beriman atau tidak beriman, dia kelihatan baik masuk neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Ada yang non muslim baik? Ada. Non muslim jujur ada? Ada banyak. Zaman Nabi sudah ada. Dan Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan itu baik, suka membantu, suka menolong, cuma dia tidak beriman. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Ketika turun pertanyaan itu, turunlah kemudian ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sifat keadaan Allah di sini. Lihat sini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunianya, jadi saat di dunia dia berbuat baik, bangun jembatan, bangun jalan, tolong orang, renovasi rumah dan sebagainya, Allahu Akbar. Perhatikan, kata Allah, saya akan segera balas kebaikan itu saat dia ada di dunia. Jadi karena dia berbuat baik dalam hukum dunia, maka saya pun mesti adil. Saya akan balas kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka saat di dunia saya balas kebaikannya dengan menggunakan hukum dunia. Dia diapresiasi, karirnya bisa mudah, didoakan oleh banyak orang dapat hidayah, tapi itu pilihan, dia mau mengambil atau tidak. Jadi keadilan Allah menjadikan
sekalipun orang tidak beriman, tapi dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Turunkan hukum dunia, dibalas semuanya. Tapi kata Allah, maaf, faj'alnahu haba'an manthura. Cuman hukum akhirat beda dengan dunia. Akhirat itu bekalnya bukan bekal dunia, tapi bekalnya diawali dengan iman. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang pulang ke akhirat tidak bawa iman, seakan-akan dia menuju Allah tanpa bekal yang dia bawa.